ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menguatkan, mengokohkan hati pemuda, hati para pemuda yang berlindung ke gua, ke kahfi, sehingga mereka itu tegar, istiqamah dalam keyakinan mereka. Kata mereka, faqalu rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Itu ketegasan mereka tu. Sebab dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan, keyakinan harus hitam putih, tidak ada abu-abu, tidak ada toleransi, tidak ada saling meninggang, karena aku masalah keyakinan. Nah, kini kita masuk kepada ayat ke-15. Kata mereka, pemuda-pemuda itu, haula. Haula itu kata tunjuk. Mereka ini. Siapa merekanya? Kaum kami, masyarakat kami, orang negeri kami. Haula, mereka-mereka ini semuanya menjadikan, mengambil min dunihi, selain daripadanya Allah tu alihah. Lantaran taklid, patuh mengikut kepada orang-orang terdahulu tanpa pertimbangan. Ittakhadu min dunihi, selain daripada Allah. Ittakhadu, mengambil, menjadikan. Berarti selain daripada Allah diambilnya, dipakainya, dipergunakannya dan diangkitnya menjadi sesembahan. Itulah melihat patuang-patuang itu tidak bisa mengaruh. Atau batang kayu yang disembah, gunung-gunung yang disembah, atau matahari, bintang-bintang, bulan yang disembah. Mereka tidak Tuhan gitu. Cuma dijadikan, diambil oleh mereka-mereka yang kufur, yang musyrik itu sebagai Tuhan. Tuhan kawin. Siapa mengawinkan? Mereka aku. Sehingga dikecilnya Allah punya anak. Dia punya istri. Siapa mengecilkan? Penyembah-penyembah nun mengecilkan. Nyepat tuang nah. Tak bisa mangga-mangga. Jadi mengambil, menjadikan, mengangkat min duni, selain daripadanya, itu selain padanya Allah, menjadi alihah, Tuhan-Tuhan yang berhak disembah. Alihah itu jamak daripada ilah. Jadi kalau alihah banyak. Itu makanya Tuhan-Tuhan orang yang tidak beriman itu banyak. Di seluruh dunia macam-macam saja Tuhannya. Itu tergantung tradisi, kepercayaan
turun-temurun dipakai, dilestarikan. Kalau di suatu negeri Tuhannya matahari, itu dijadikannya matahari sebagai Tuhan. Kan Jepang Shinto ya, penyembah matahari. Di pegunungan Himalaya, Nepal, anan diangketnya, dijadikannya Tuhan disembah gunung. Di pagi-pagi mereka lah menyolo ke arah gunung. Itu namanya ittahadu. Mengambil, menjadikan selain daripada Allah Tuhan-Tuhan yang berhak pula disembah sebagaimana Allah disembah. Mujur lawak dapat hidayah, dapat karunia, sehingga kita tahu kita siapa sebenarnya yang berhak disembah, diibadahi. So fitrah manusiaku adalah dia mengenal, mengakui adanya Tuhan, tapi salah alamat. Manusia kan suka mengadu, curhat, meminta, memohon, bersandar. Kasihan yang dianggapnya sebagai Tuhan. Jadi para Rasul alaihissalam bermula daripada Nabi Nuh, kan penyimpan orang menyembah, beribadah kepada patung kan di zaman Nabi Nuh. Bermula patung-patung yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh. Itu bahayanya mengkultuskan orang saleh. Ada orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Anu lagi Nabi Nuh oleh. Mereka aku menjadi panutan, menjadi ikutan tokoh suri tauladan. Orang-orang salut, hormat kepada 5 orang saleh itu. Dan mereka menjadi contoh. Ketika orang-orang saleh ko mati, maka mereka kehilangan panutan, kehilangan tokoh-tokoh yang akan menasihati mereka dan seterusnya. Disitulah iblis bermain. Dibisikkan oleh iblis untuk mengenang, mengingat orang-orang saleh kita atau ulama ya. Kita bikinlah gambarnya. Maka dibikinlah gambar 5 orang saleh dalam hati itu, dipajang. Bentuk apa namanya? Tekana, tengek, dicelik-celik. Tapi iblis kan tak berhenti sampai situ lah. Timbul bisikan baru. Kita buat manalah patuang no. Kalau gambar kau bisa hilang cair rampak. Maka mereka sepakat buat patuang. Dipajang di tiap-tiap simpang. 5 patuang orang saleh cakap tu. Maka mereka berilah nama patuang cakap dengan nama-nama orang saleh. Namanya Wad 1, Suwa 2, Yagus 3, Ya'uk sampai Nasra 5. Itu nama patuang. Itu nama orang. Ya, terus lanjut. Lama-lama orang hormat. Selalu ikut ujung-ujung gaji orang minta.
orang memohon, orang menyeru. Lama-lama nangkit orang jadi Tuhan. Itu awal mula penyimpan orang beribadah. Kalau maksiat, siswa orang maksiat. Berdosa. Ini Nabi Adam berdosa kan? Tapi awal mula terjadinya penyimpangan dalam beribadah kepada Allah, lantaran bisikan dan bujukan setan, adalah di zaman Nabi Nuh, lalu nangkit jadi Nabi lain. Senegeri sekampung mereka menyembah patuang kau jelmaan orang-orang saleh. Nama patuangnya 5 tadi kan. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Lama-lama dipuja oleh. Diantar makanan, diantar saja, diminta situ. Itu pangkahnya. Mantun lo di zaman Ashabul Kahfi. Mereka orang kampung kami kuah. Masyarakat kami, mereka lah mengambil dan menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan lo yang layak disembah, diibadahi. Anda di situ kan siko kisahnya apa yang diangkatnya jadi Tuhan. Itu kan tergantung kepercayaan. Alihah, asal kata ilah. Yang katakan ilah yang disembah. Ilah itu artinya yang disembah. Al-ma'bud. Kalau banyak, alihah. Maka mereka ambil, mereka jadikan patuang-patuang atau apa saja sebagai alihah, sesembahan selain daripada Allah. Dijadikannya itu menjadi tandingan Allah, andat namanya. Nah, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin mubin. Laula, kenapa tidak? Mereka kok mendatangkan atau mengemukakan atas mereka sultan. Sultan, dalil-dalil, bukti-bukti yang jelas, yang nyata, bahasa yang mereka sembah adalah Tuhan yang layak disembah. Kita ulang melihat. Laula, kenapa? Mereka tidak mengemukakan, tidak menjelaskan, menerangkan dalil-dalil, bukti-bukti yang bisa dipacik, bisa diambil, bisa dijadikan pegangan bahasa yang mereka sembah ke Tuhan. Kalau ya Tuhan yang kalian sembah, buktinya, nalah dibuatnya, karyanya. Karyanya di alam semesta ku apa? Sedangkan ini saya tidak mengari. Menjaga diri pun tidak bisa. Apalagi menjaga para penyembahnya kan. Kenapa mereka tidak mendatangkan atas iko layak menjadi Tuhan, diangkat sebagai Tuhan, sebagai tandingan Tuhan, bisultan, sultanin mubin. Sultan dari alasan, bukti, keterangan mubin yang jelas. Bahasa patuang-patuang itu memang layak disembah sebagai Tuhan. Ya memang ada buktinya. Bahasa memang Tuhan. Kok kini saya Tuhannya, dulu tak Tuhannya, betul?
Faman azlamu, maka oleh sebab itu siapakah yang lebih zalim daripada orang yang iftara, membuat-buat, membikin-bikin atas salah suatu kesusahan. Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada kezaliman manusia-manusia yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, dusta atas nama Allah, namanya iftara namanya. Aduh, mereka lah menganggap lo patuang-patuang tu sebagai Tuhan yang layak lo disembah. Semuanya Tuhan, semuanya Allah. Kau namanya kadibah, kau dusta. Kan dusta tu. Dan sabana Tuhan berhak disembah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, semuanya wak. Dah beda. Lalu dinisbahkannya bahawa patuang-patuang cako layak patut lo disembah sebagaimana disembahnya Allah. Mereka angkat lo itu menjadi Tuhan-Tuhan. Namanya iftara, membikin-bikin madu-aduan. Tidak ada yang lebih zalim dibanding daripada orang yang membikin-bikin, membuat atas Allah suatu kedustaan. Di mana tak dustanya? Tuhan beranak, Tuhan kawin. Mestinya kalah mengatakan Allah itu semuanya makhluk. Tu surah Al-Ikhlas tu. Lam yalid wa lam yulad, tidak menjadi anak dan tidak diperanakan. Bantahan. Azlam. Azlam lebih zalim. Anan zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Zalim. Memakaikan, memasangkan sesuatu tidak pada yang layak, janganlah dipersiapkan untuknya. Namanya zalim. Bangkang, engkar, durhaka, menentang atau kufur atau memusuhi. Ketika itu orang kolah zalim namanya. Kewajipannya selaku hamba Allah nak jalan dah. Bahkan mereka bangkang, durhaka, mereka zalim. Zalim kepada Allah. Aman kasih zalim kepada Allah, kita bangkang, kita deraka, kita tidak taat, kita menentang Allah, tu zalim kepada Allah. Bahkan dikatakan kepada Allah, kau butuh anak, butuh keluarga seperti manusia, itulah zalim. Barangkali sebagian kita kalau zalim kau meninju orang, iambil arato campaan, itu zalim. Iyo. Tapi zalim ko nan disiko itu maksudnya. Zalim begitu ko. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama. Anan zalim kepada Allah, menuduh, menganggap, meyakini ada lo selain Allah yang berhak disembah, diibadahi. Ketika oranglah punya keyakinan kepada seperti itu, no zalim kepada Allah. Nya syirik. Tentu cek. Sia saja yang menyembah selain Allah, nya zalim. Karena salah pasang. Di mana tak salah pasangnya? Yang disembah, yang diibadahi Allah. Eko disembahnya yang lain.
Itu namanya iftira. Membikin-bikin, mengada-adakan, membuat-buat suatu dosa atas nama Allah. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perbuatan laku itu. Nah, kita baik kesimpulan dulu ayat 15 ko nak bulat cek. Ashabul Kahfi, orang-orang muda, rupanya mereka ko dapat anugerah keteguhan iman. Mereka ko Allah karuniakan kepada mereka keteguhan dalam beriman, keistiqamahan. Ashabul Kahfi. Sehingga ketika mereka lantang mengecekkan, Tuhan kami adalah Rabb sekalian langit dan bumi. Yang ketiga, apapun yang disembah, apapun yang diibadai oleh manusia selain daripada Allah, itu adalah makhluk, ciptaan atau khayalan. Lah, apa saja yang disembah, diibadai selain Allah, itu hanyalah agak-agak pengana-pengana daripada penyembah-penyembahnya. Dan apa saja yang disembah selain daripada Allah, semuanya nanti akan dihimpun, dikumpulkan di mahsyar bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berikutnya kesimpulan, sebenarnya sia saja yang mendatangkan dakwah, mengklaim, menganggap kau punya den, kau ratu den, segala macam, harus mendatangkan dalil, sultan namanya. Anan dalil, adanya yang jadi pegangan, Al-Quran, hadis, itu namanya dalil sebagai pegangan. Semuanya salat dua sebentar kok. Semua salat dua. Bam kau salat dua. Perintah. Ma alasannya, kau alasannya. Kau dalilnya. Para penyembah-penyembah berhala tidak pandai menjalihkan dalilnya. No, tidak ada bukti. Tidak ada keterangan bahasanya Tuhan. Malahan mereka tahu tu bahasa tu dibuat, tu diadakan. Mereka tahu tu bahasa mereka pergi makan, memandian, bakodean, membayar rumah. Dipailah ke Bali, nak percaya? Enggak. Berhala tu di hari-hari tertentu dipakai. Tak. Kau ingat nak nyamuk ke perjaya dia tak terasa. Kau namanya orang yang tak punya bukti yang nyata bahasa apa yang mereka sembah tu layak disembah, layak perlu disandingkan dengan Allah. Kadang tak doakan. Ba? Kadang tak doakan. Kicing korang tun. Dan kedustaan kebohongan yang terbesar adalah berbohong atas nama Allah. Bentuk kebohongan atas nama Allah, menuduh Allah babini ya beranak. Itu namanya iftara. Mereka lah mengadu-adukan atas nama Allah suatu kedustaan. Sekaitan dengan ayat datih. Pengakuan daripada Ashabul Kahfi. Kita dari belakang cek lah. Wa idh tazaltumuhum, dan izya, dan apabila i'tizal, meninggalkan. Jadi i'tazaltumu
apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat perlindungan ke gua. Kita ulang yang tadi, wa idza tazaltumuhum, dan apabila i'tizal mereka lah menyingkir, meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, bahkan sama-sama meninggalkan kerana tak bisa buat apa-apa. Dan apa yang disembah ya, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kalian ke kahfi, ke gua dalam sebuah bukit. Anan fa'u, pergi berlindung ke tempat tanaman, namanya fa'u, ke tempat tanaman, tempat berlindung. Dan tinggalkan penyembahan-penyembahan selain Allah. Jadi pemuda-pemuda itu setelah jalihnya garisannya, maka mereka berkompak sama-sama untuk meninggalkan kampung halaman negeri. Namanya i'tizal. Ana i'tizal, menjarak, berangkat, pergi, meninggalkan sesuatu, baik penyembahnya ataupun yang disembah. Maka berlindunglah kalian ke kahfi. Antunan kahfi, gua di tepi gunung. Ndak gua kahfi doh. Yang kahfi itulah gua aja deh. Berlindunglah kamu ke kahfi. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan dia menyiapkan untukmu segala sesuatunya dalam apa urusan yang kamu hadapi. Mari kita pahami. Setelah mereka paham dan tahu bahawa keadaan masyarakat, negeri atau kaum lengkap dengan raja-rajanya, penguasa-penguasanya, tak mau diaduk adang lagu. Untuk itu mereka menyingkir, menjarak, meninggalkan masyarakat. Ketika itu bolehnya uzlah namanya. Uzlah ko mengasingkan diri ke tempat terpencil, tempat jauh, hendak ada berinteraksi manusia. Uzlah. Orang yang pergi beruzlah, i'tizal. Ashabul kahfi berpikiran tak mungkin bersama-sama dengan masyarakat tak itu tu. Tambahlah tokoh-tokoh, tambahlah pemimpin-pemimpin. Lalu mereka bertekadlah untuk menyelamatkan keimanan dan pergi menyingkir, menjarak, menjauh ke dalam sebuah gua namanya kahfi. Kahfi itu maksudnya gua. Kau dapat petunjuk dah, Wak. Siapa saja yang terancam jiwanya dan segala macam lantarannya beriman, lantarannya punya keyakinan, kalau nya bertahan di negeri itu bisa-bisanya cahaya hancur mati atau bisa-bisa berbalik-balik.
diperintahkan orang kuat i'tizal. Itu i'tizal kan? Aduh. Menjauh, menyingkir, menjarak daripada itu. Sebab manciknya si kuah pangadonyo saratui. Manciknya si kuah pangado saratui. 7 orang kuah dan terkenal menyingkir daripada penduduk kota, daripada masyarakat menyingkir. Mencari tempat perlindungan. Lalu diberilah mereka ilham kama kepai. Bersulah sebuah gua pegunungan, masuk ke dalam. Kaitannya Yawa itu dalam kajian-kajian sufi terikat karena dalam uzlah. Tidak ada berinteraksi dengan manusia. Tidak bagawa dan seterusnya. Nah, ketika seseorang tak yakin nyolai keaman, kedamai, ketentram, nyo disuruh meninggalkan negeri maksiat, negeri durhaka. Jangan cinanyo. Karena nanti lama-lama dia pandai orang bujuk, balik. I'tizal. Fa'u pailah kalian berlindung di kahfi. Ashabul Kahfi hijrah dari kotanya menuju gua, itu hijrah namanya. Nabi Muhammad dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Jika itulah kalian lakukan, kalian perbuat, menjarak, menjauh, menyingkir, nanti Allah membentangkan rahmatnya, rezekinya, dan segala macam. Bila setelah orang-orang membatih batasan dan nyo nak kepada satu leh. No mentun contohnya. Si aku lah berhenti mesok. Lah berhenti main adu. Batu. Nyo tobat. Tapi dek lingkungan sekolah rusak. Nah parah. Tak boleh nyo bertahan di situ. Nyo harus i'tizal. Menyelamatkan. Kau tak lama lambat beko? Tinggal. Kama i'tizal menjauh. Di mana rasanya kita bisa hidup. Kalau bumi Allah laweh. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi ku luas. Kalau pemuda-pemuda ko, kamanya menyingkir. Kagua. Pai situ meninggalkan kampung halaman ke situ pai. Kalau itulah kalian lakukan, nanti Allah Tuhan kalian menyansyur. Yansyur membentangkan, melimpahkan untukmu Rabbukum Tuhanmu min rahmati sebagian rahmatnya. Berarti siapa yang menyelamatkan keimanan, akidah, keyakinan, itu mereka lah dapat jamin khusus daripada Allah. Dapat perlindungan khusus daripada Allah. Kan dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabat kan ada yang tak mau. Bang, aku nak nama kau.
Ya tiba di Minah no dak tanah air awak. Kamu enggak sinan? Banyak tu abang cabang pikiran-pikir. Sebagian besar mereka pergi, sebagian lain ragu-ragu. Tapi yang ragu-ragu kemudian pergi jawab dah. Untuk itulah dikatakan yansur lakum rabbukum min rahmati, nanti kalau kamulah hijrah dan meninggalkan kampung halaman untuk mempertahankan keimanan, Allah nanti akan mencurahkan rahmatnya. Yansur lakum rabbukum wa yuhayyi ya. Wa yuhayyi lakum, dan mempersiapkan, menyediakan untukmu min amrikum, daripada urusanmu ini, mirfaqa, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Ko namanya jawabnya. Jawab syaratnya kalian selamatkan akidah, selamatkan keyakinan, istiqamah, bila perlu tinggalkan pengalaman. Hijrah kok kamu hijrah. Meninggalkan apa saja mereka sembah. Cari tempat tanaman, cari tempat perlindungan, cari tempat di mana kita bisa beribadah. Kalau itulah dilakukan, yansulakum, Tuhanmu akan melapangkan, akan memudahkan rahmatnya berupa rezeki. Dan berikutnya yuhayyi, Tuhanmu menyediakan bagi kamu min amrikum, daripada urusan yang kamu hadapi itu, mirfaqa, bermanfaat, berguna, berfaedah. Tentang apa? Iman itu harus diselamatkan. Kalau tidak selamatkan iman awak, lama-lamanya meninggal awak. Contohnya Ashabul Kahfi, mereka dinasihatkan meninggalkan kampung halaman. Sebab kalau masih di situ, mereka khawatir beko. Wah bujang-bujang, wah mata-mata, raja kelawan, masyarakat kelawan. Tinggal salah mereka aku dengan tradisi mereka yang menyimpang. Sampailah berlindung ke sebuah tampek. Kalau itulah dilakukan, dapat dua. Allah mencurahkan rezekinya, Allah telah mempersiapkan untuknya daripada urusannya mirfaqa, kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, awak lilin tak itu lai. Pencelian paling-paling bahasa sengih orang sebelah-sebelah. Ini sampai diancam orang, digetak orang kalau ada dibunuh, begini. Alhamdulillah, masih bisa kita bebas menjalankan ibadah. Jadi kalau tiba lo saatnya, nanti akan tiba saat kau, tidak ada kesempatan lain. Sebab makin lama dunia aku makinlah. Kami pernah berseluruh. Kok hidup lah orang nalai atau 85. Tapi kok orang yang hidup di zaman tahun 85, hidupnya kini balik. Lalu jagonya tangan ngaksin menceliak kemajuan dunia. Tak banyak lah dah. Dulu malah ada kau. Main-mainnya digital macam ni. Gitu. Ba mengkokian pergi gaji wak.
makin kau juang dunia ko, di samping waktu terasa capek, banyak timbul berbagai macam fitnah-fitnah yang akan mengoncangkan iman, yang akan mengoyangkan keyakinan. Solusi hidup di akhir zaman, andaikan kita camai khawatir ke itu, carilah tempat yang aman. Enggak, tempat alulai, lama alulai tempat alulai. Andaikan terjadi nanti di akhir zaman. Di akhir zaman kan Islam kau mulai turun sebenarnya. Tunggu calu mati. Ada saat, ada ketikanya kita harus mempertahankan iman, Pak. Cabut iman itu sesuatu yang sangat bernilai berharga. Tidak bisa diminta gitu, tidak bisa dibagi-bagi. Itu otomatis langsung Allah yang kasih. Apa sih itu hari-hari? Bila perlu tinggal kampung halaman demi iman mantuna. Jangan ngadain iman. Asbab kafi tidak buat mengadain iman. Larinya manduk menyelamatkan keimanannya. Tapi kalau iman itulah tergadai, itulah dijual, antara tabang ke mahkamah, nak boleh habis. Lah habis, nak do saga ada wak nak bejuak saga le, nak bejuak, nak saga juak, nak ada le. Ikut nampak di kita orang kalau lah dituntun oleh Allah, termasuk pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang konon kabanun 7 orang. Ada yang mengecekkan kurang, ada 7. Pokoknya sekelompok. Kemudian bersuruh anjing di jalan. Anjing sudah mapai? Turun, itu panjang betul. Ayo lalu di gua anjing tu lagi. Dengan menjulurkan tangannya. Wakal buhum basitun zira'i. Anjing mereka mengamparkan tangan di muka gua. Padahal mereka lalu matanya lang, mata berkedip-kedip nyalang. Ini lalu anjing pengawal. Jadi yang kita kaji juga tu, ikulah pemuda-pemuda yang mempunyai suatu keyakinan kuat teguh. Mereka berani meninggalkan segala macam di kampung halaman. Kabarnya mereka nak bertuju aku anak orang-orang berpunya. Tapi wallahu alam, aku nak cerita, aku nak akan mencerita tu lah. Wallahu alam. Jadi iman, keyakinan, akidah harus diselamatkan, dikokoh, diteguhkan. Kalau tidak, hilang no. Hilang keyakinan. Itu kita contoh cukup lebih-lebih dunia kini ko makin lama makin banyak hal yang aneh munculan. Pesatnya pengetahuan luar biasa. Tentu fitnah banyak je. Akulah kegambangan orang-orang pemikir nanti bahasa anak cucunya hidup di zaman aku. Khawatirlah kita meninggalkan anak cucu yang tak punya akidah, tak punya keyakinan. Zaman wak kini lah mangkuah. Tambah 10 tahun lagi, kobalan terjadi kalau hidup je. Cepat tu. HP ko salah tahun 2010 lu ada HP ke yang Android. Dah lama sudah tu muncul Android. Sehingga dalam HP Android ku aduh min sadalah. Tergantung awak menyimpan mereka. Zaman itu yang kedua oleh anak cucu awak. Makanya mereka harus dibentengi, dikasih dasar sama ketek-ketek. Amba pernah menyampaikan ke beberapa orang, kok kaba ajuo lah dan anak di zaman kini kok masuklah ke pesantren.
Sebab salah satu tempat yang aman, lingkungan yang aman baru pesantren. Dunia luar tak tanu di mereka. Tak bisa hanya mengendalikan diri. Kalau kita termasuk orang yang rajin membaca media, tak anu. Ada narkoba, ada gadi-gadi jubuja masih sekolah lah nak ada betih lain. Ada minum-minum, ada balapan-balapan liar, ada geng-gengan, pancap. Kau tak ada lah di belakang ko landasan agama, alah. Tabalah generasi. Jadi untuk alihnya anak-anak harus dialih dengan didikan agama. Biko kok kaja di siano, biko lah tapi nan dasar, walaupun tak kasar mantap ashabul kahfi, paling tidak lah meniru, menyentuh ashabul kahfi. Karena ashabul kahfi menyingkir itu kan untuk menyelamatkan akidah kan, keimanan, keyakinan, kepercayaan. Tak amuhnya menggadaikan imannya. Sebab kota gadai biko juga kena biak nyanurah amantun ke jiwa sasiangko ba mantun ke jiwa. Pertama, ashabul kahfi dalam ayat sebelumnya mereka mengakui bahawa masyarakat mereka adalah syirik. Mereka berprinsip harus menyelamatkan diri. Kemudian, kezaliman terhebat dan tidak ada lagi kezaliman di atas itu adalah membuat dusta atas nama Allah. Contoh dusta atas nama Allah. Allah nak bini, Allah nak beranak. Ada orang kecil malaikat anak perempuan Allah. Kalah berdusta atas nama Allah. Sekali-sekali dengarlah kaji Habib Yaman. Bagus mantun, menyimpang sisinya. Tapi banyak orang taat ya petuahnya. Yo kalau orang tak bayi limu tu mantun. Paling gampang beralih. Syukur-syukur kita dari aman-aman seperti ini. Alayalun ado kita nak mencium tapak guru leh. Di sana mencium tapak guru. Tapak guru. Kalau jerunti, awal aman. Segitu kaji kita sesiang hari ini. Mudah-mudahan generasi kita ke belakang tetap generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.